Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nafar Rafif. Saya bisa dipanggil Rafif. Saya berasal dari jurusan Geofisika angkatan 2023. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu perbandingan antara pasir pantai versus pasir sungai. Berikut merupakan gambar dari river sand dan beach sand. Kemudian selanjutnya rumusan masalah dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, mengapa pasir sungai dan pasir pantai memiliki karakteristik unik masing-masing dari asal-usulnya. Kemudian yang kedua, perbedaan apa yang terjadi ketika pasir berpindah secara bertahap dari daerah dataran tinggi ke daerah dataran rendah, tepatnya di pasir pantai. Kemudian yang ketiga, eksperimen atau percobaan apa yang dapat dilakukan untuk membuktikan teori perbedaan pasir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Selanjutnya, hipotesis 1. Hipotesis 1 yaitu berasal dari rumusan masalah mengapa pasir sungai dan pasir pantai memiliki karakteristik unik masing-masing dari asal-usulnya, yaitu pasir pantai berasal dari berbagai tempat dan terbentuk ketika batu atau material keras lainnya dipecah oleh gelombang hingga mengalami pelapukan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Batuan pun membutuhkan waktu untuk terurai, terutama kuarsa atau silika dan feldspar. Pasir pantai juga bisa berasal dari material bebatuan yang terus-menerus runtuh, yang terbawa ribuan mil dari lautan, perlahan menyusuri sungai. Pasir sungai merupakan pasir yang asal mulanya dikeruk dari sungai. Umumnya memiliki butiran yang sedang sehingga tidak terlalu besar. Pasir sungai didapat dari mengikis batu-batuan sungai yang cenderung tajam dan keras. Jumlahnya masih banyak karena diambil dari dasar sungai. Kemudian rumusan masalah yang kedua, perbedaan apa yang terjadi ketika pasir berpindah secara bertahap dari daerah dataran tinggi ke daerah dataran rendah, tepatnya di pasir pantai. Yaitu ketika pasir berpindah dari dataran tinggi ke dataran rendah, terjadi beberapa perubahan pada pasir itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa kemungkinan perubahan yang terjadi pada pasir. Yang pertama yaitu pengendapan pasir, yaitu pasir yang terbawa oleh air atau angin akan terendapkan di tempat yang lebih rendah, sehingga dapat membentuk endapan pasir baru di daerah rendah. Yang kedua, pengikisan pasir. Pasir yang terbawa oleh air atau angin dapat mengalami pengikisan atau pelapukan, terutama jika terjadi di daerah yang terkena erosi. Yang ketiga, perubahan kandungan pasir. Pasir yang terbawa dari dataran tinggi ke dataran rendah dapat membawa bersama nutrisi atau bahan organik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di daerah rendah yang menerima pasir tersebut. Yang keempat, perubahan topografi, yaitu jika pasir yang terbawa dalam jumlah besar, maka hal ini dapat mempengaruhi topografi di daerah rendah. Pasir yang terendapkan dapat membentuk bukit pasir atau gunungan pasir yang dapat mempengaruhi aliran air dan pola erosi di sekitarnya. Kemudian dari rumusan masalah yang ketiga itu eksperimen atau percobaan apa yang dapat dilakukan untuk membuktikan teori perbedaan pasir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Yaitu saran eksperimen dari saya itu pertama, mengambil sampel pasir dari dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua, menganalisis sampel pasir menggunakan mikroskop untuk melihat perbedaan ukuran butir pasir antara dataran tinggi dan dataran rendah. Yang ketiga, melakukan uji kandungan mineral pada sampel pasir dari dataran tinggi dan dataran rendah untuk melihat perbedaan komposisi mineral pasir antara kedua dataran tersebut. Yang terakhir, membuat simulasi air dari dataran tinggi ke dataran rendah dengan menggunakan wadah dan pasir. Kemudian mengamati perbedaan pasir yang terbawa oleh aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.